alternatif untuk hijauan itu aslinya murah sekali. Bahkan kita bisa mendapatkannya dengan gratis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya peternak Srikandi Lampung ya. Di sini saya akan menyampaikan 5 tanaman hijau atau 5 hijau-hijauan yang sangat bagus ataupun sangat luar biasa manfaatnya untuk ayam kita, terutama untuk ayam pedaging ataupun petelur. Nah, di sini saya akan membahas tentang 5 jenis sayuran hijau atau 5 jenis hijau-hijauan tersebut. Yang pertama adalah daun kelor. Di mana daun kelor itu proteinnya 26,43 ya. Daun kelor itu proteinnya 26,43 dan disebut dengan daun superfood bagi ayam. Kenapa? Karena memiliki kandungan nutrisi yang sangat banyak. Di antaranya adalah protein, vitamin A, B2, B6 dan vitamin C. Di mana vitamin C-nya itu 7 kali lebih banyak dari buah jeruk dan mengandung juga berbagai macam mineral. Di antaranya zat besi, kalsium, kalium dan magnesium. Nah, manfaat daun kelor untuk ayam itu yang pertama, manfaatnya sangat banyak sekali ya. Di antaranya yang pertama menjaga daya tahan tubuh ayam, anti mikroba, anti radang, dan antioksidan, serta pelengkap nutrisi pakan alternatif. Gitu. Nah, daun kelor ini juga sebagai konsentrat alami untuk ayam. Kenapa? Karena di sana mampu meningkatkan produksi telur. Karena di dalam kelor itu mengandung banyak mineral alaminya. Sedangkan mineral alami itu dibutuhkan untuk ayam-ayam untuk bereproduksi, contohnya memproduksi telur. Di situ. Untuk sayuran kedua adalah kangkung. Nah, di belakang saya itu kangkung ya. Itu kangkung masih muda. Kenapa? Karena yang tua tadinya kita sudah menanam kangkung. Nah, kalau kangkung itu kan itu bisa dipanen berkali-kali. Kenapa? Tinggal aja kita potong, terus dia tumbuh lagi. Itu akan menghemat juga untuk kita. Sehingga kangkung itu menjadi alternatif yang kedua, sayuran hijau atau hijau-hijauan untuk ayam. Kenapa? Karena dia mengandung memang proteinnya kecil ya, 3%. Itu perkiraan 3%. Namun, sayuran atau hijauan yang rendah kalori dan lemak ini cocok untuk ayam petelur dan atau indukan petelur, di mana indukan petelur atau ayam petelur itu tidak diperbolehkan kegemukan. Tahu sendiri ya, kalau ayam petelur itu kegemukan dia pasti akan macet telur, terutama lemaknya berlebih itu pasti dia akan afkir atau macet bertelur, telurnya sedikit. Sedangkan apa aja sih kandungan yang ada di dalam kangkung ya enggak? Kandungan di dalam kangkung itu ada banyak sekali. Di antaranya ada vitamin A, antioksidan, mineral, vitamin C, dan B kompleks. Sehingga manfaat kangkung itu sebagai vitamin tambahan ataupun hijau-hijauan itu manfaatnya mempercepat pengobatan penyakit kuning. Nah, jadi di kangkung itu mampu mempercepat pengobatan penyakit kuning baik ayam ataupun manusia ya. Dan mencegah kelumpuhan pada ayam karena tinggi zat besi. Tahu kan zat besi ya, itu mampu menguatkan tulang. Terus yang kedua, regenerasi sel karena tinggi beta karoten. Jadi beta karoten itu mampu meregenerasi sel. Sedangkan kangkung juga kan mempunyai vitamin B kompleks. Itu mampu meningkatkan kekebalan tubuh untuk ayam. Dan zat kalium tinggi. Zat kalium tinggi itu yang mampu menciptakan rasa untuk kantuk berlebih pada indukan sehingga indukan bisa beristirahat. Misalnya kita kasih ya di pakan campuran kita itu kangkung.
cacahan kangkung ya. Cacahan kangkung dipakan dalam pemberiannya itu 10 sampai 20% itu diberikan ketika sore hari, itu mampu membuat ayam itu menjadi tenang dan beristirahat itu dengan sempurna di malam hari, sehingga paginya dia mampu bertelur dengan rileks dan mampu membuat ayam itu lebih bugar kembali. Yang ketiga, hijauan yang ketiga sangat disukai oleh ayam, yaitu daun pepaya ya. Daun pepaya itu mempunyai protein 20,88%. Sedangkan nutrisi yang terkandung di daun pepaya itu ada beta karoten, mineral, vitamin A, B, C, D, A, B, C, dan E terus K, itu vitaminnya lengkap sekali, dan antioksidan. Sehingga manfaat daun pepaya sering digunakan untuk jamu ya, bisa untuk jamu pada manusia ataupun untuk ayam. Jadi manfaat daun pepaya itu mengandung enzim papain ya, yang membantu pengaturan asam amino dan membantu mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Nah, sehingga benar nggak sih Mbak, daun pepaya itu mampu mencegah penyakit cacingan pada ayam? Itu benar sekali. Kenapa? Karena papain itu mampu membunuh cacing dan telurnya. Karena papain itu sangat luar biasa dalam pemecahan asam amino dan membunuh cacing dan telurnya itu tadi. Terus manfaat daun pepaya yang lain adalah antibiotik alami, karena dia mempunyai vitamin C yang tinggi ya, antibiotik alami. Terus melancarkan pencernaan ayam, jadi ayam itu pencernaannya itu bisa lancar ataupun pencernaannya itu tidak terganggu karena ada yang namanya daun pepaya. Terus yang keempat daun-daunan yang keempat. Jadi sebenarnya daun-daunan hijau itu, terutama sayuran, itu bagus buat ayam, namun di kita itu hanya kita ambil 5. Kenapa? Karena itu yang biasa kita tanam atau yang mudah kita temui di daerah sekitar kita. Yang keempat sendiri adalah kenikir. Tahu ya daun kenikir? Nah, daun kenikir itu memiliki kandungan banyak sekali, terutama karbohidrat, protein, serat, vitamin B dan vitamin C, terus mineral, dan dimana mineralnya itu terkandung banyak sekali macam-macam mineral seperti kalium, fosfor, kalsium, magnesium, zat besi, seng, tembaga, dan natrium. Sehingga kenikir ini sangat dibutuhkan untuk ayam dan mengandung senyawa aktif yang bersifat antioksidan dan anti radang. Karena dia mengandung vitamin yang banyak, otomatis dia menjadi antioksidan dan anti radang ya. Terus kenapa sih Mbak kok pakai kenikir ya? Karena kenikir selain nutrisinya banyak, kenikir juga memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk ayam ataupun untuk manusia. Nah, di sini untuk ayam ya, mampu mencegah lumpuh atau tulang kropos, terus melancarkan pencernaan, terus antibiotik alami, dan mencegah koksi. Kok bisa dibilang mencegah koksi? Memang apa kandungan yang ada di dalam kenikir? Nah, di sini ya, kenapa kenikir menjadi mencegah koksi? Karena mengandung zat saponin, zat yang mampu meningkatkan proliferasi atau penambahan jaringan sekum akibat pendarahan hebat yang disebabkan oleh protozoa, di mana protozoa itu sangat menjadi momok bagi para peternak ya, terutama yang menyebabkan koksi itu adalah protozoa yang menyebabkan koksi, di mana koksi itu adalah berak darah. Jadi ayam ketika sudah berak darah, lama kelamaan dia akan lemes. Ketika udah lemes dan mati, ketika dibuka itu ternyata ususnya itu ada yang terluka gitu loh. Nah, itulah manfaat kenikir. Kenikir itu sangat luar biasa untuk ayam, sehingga kita pun itu menanamnya atau pernah menanam kenikir untuk dijadikan cemilan pada ayam. Untuk yang kelima, itu hijauan yang sangat luar biasa bagi saya. Kenapa? Karena hijauan yang kelima itu bisa ditanam di segala musim dan dia mampu bertahan di
segala musim. Sedangkan di Indonesia ini mempunyai musim hujan dan musim panas ya. Itu adalah hijauan yang bernama Indigofera. Nah, protein Indigofera itu berkisar antara 27 sampai 35% tergantung Indigofera basah ataupun yang udah dikeringkan ya. Terus nutrisi yang terkandung di Indigofera itu apa aja? Nah, Indigofera itu mengandung kaya akan nitrogen, fosfor, kalsium, dan protein. Sehingga manfaat Indigofera itu yang pertama sebenarnya banyak ya manfaat Indigofera untuk ayam. Namun saya akan merangkum beberapa saja manfaatnya yang menurut saya itu sangat luar biasa di ayam. Nah, yang pertama dapat meningkatkan produksi atau kualitas telur ayam berupa warna, kandungan beta-karoten, dan vitamin A pada kuning telur. Jadi kuning telurnya itu akan bisa berwarna menjadi oranye gitu lah ya, seperti mengandung omega. Terus yang kedua, manfaat Indigofera itu ya selain untuk ayam petelur, bagus juga untuk menggemukkan ternak karena protein yang terkandung di Indigofera itu sangat tinggi. Yang ketiga adalah memiliki kecernaan 77% yang tinggi sehingga akan lebih banyak yang diserap daripada yang dibuang bersama kotoran. 77% loh yang bisa diserap di dalam tubuh ayam, sehingga Indigofera ini salah satu hijauan yang menurut saya itu luar biasa sekali selain kelor dan pepaya. Terus manfaat yang keempat apa sih untuk Indigofera? Jadi kandungan taninnya itu pun kecil. Tahu ya kandungan tanin? Kandungan tanin itu kandungan asam pitat di mana dia mampu mengikat protein dan mineral di dalam makanan yang dikonsumsi ayam. Nah, sedangkan Indigofera itu rendah sekali kandungan tanin, yaitu 0,6 sampai 1,4 ppm. Nah, itu jauh di bawah taraf yang dapat menimbulkan sifat antinutrisi sehingga disukai dengan ternak. Jadi otomatis ternak itu akan jika diberikan Indigofera akan langsung lahap. Fungsi dari hijauan, kenapa ternak itu selalu memanfaatkan hijau-hijauan yang ada di sekitar kita ya. Boleh kita tanam sendiri, boleh beli, namun kalau beli kan kadang bisa yang tujuannya mengurangi biaya pakan atau kos pakan ini jadi nambah. Nah, sehingga kebanyakan orang itu nanam sendiri ataupun mencari sayur-sayur afkir yang ada di pasar. Nah, jadi untuk peternak-peternak yang memang peternak rumahan, peternak mandiri yang benar-benar mau pakai pakan alternatif, itu pakan alternatif untuk hijauan itu aslinya murah sekali. Bahkan kita bisa mendapatkannya dengan gratis. Datang aja ke pasar, bilang ada sayur afkir enggak? Itu biasanya dikasih gratis tanpa dipungut biaya. Nah, di situ kita bisa pilih tuh. Terkadang banyak sekali ya, dan kadang bisa sayuran, kadang bisa jenis hijau-hijauan yang lain. Namun kalau yang di pasaran itu biasanya sawi putih itu juga bagus. Sawi putih, wortel juga ada, kadang-kadang tomat pun bagus, nggak masalah, yang penting ada gitu loh. Sedangkan kangkung atau bayam pun kadang juga ada di sayur afkir itu. Jadi hijauan itu sangat memudahkan kita bagi peternak mandiri seperti kita atau peternak rumahan agar menghemat atau mengurangi biaya pakan. Nah, jadi intinya secara global fungsi dari hijauan itu ya, itu ada 3. Yang pertama sebagai cemilan ayam. Kadang ayam ada yang bersifat kanibal ya. Nah, dengan adanya hijauan ini mampu mengurangi atau mencegah kanibalisme di dalam ayam. Contohnya kita kasih saat siang hari sebagai cemilan digantung gitu ya, digantung di pojok tempat, pojok kandang gitu, pojok di dalam kandang, ataupun bisa kita rajang atau kita cacah sedikit kecil-kecil sesuai ukuran paruh ayam, kita campurkan dengan pakan yang ada, pakan utama. Terus manfaat hijauan itu yang ketiga adalah mengurangi biaya pakan. Otomatis dengan kita menanam sendiri atau kita mencari sayuran afkir
itu mampu mengurangi biaya atau mengurangi kos pakan. Nah, dosis pemberian hijauan gimana? Ya nggak? Dosis pemberian hijauan yang pernah saya terapkan itu antara 10 sampai 20% dari total ransum. Gimana kalau berlebihan? Kalau berlebihan itu akan otomatis itu akan mencret karena dia mengandung kadar air ya kalau masih basah, kecuali sudah dikeringkan. Nah, kalaupun sudah dikeringkan itu tetap standarnya 10 sampai 20%. Karena terkadang mengandung serat kasar juga tinggi, sehingga kita juga harus menggunakan probiotik untuk memecah serat kasar itu sehingga mudah dicerna oleh ayam dan mudah dikeluarkan oleh kloaka ayam. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat tentang hijau-hijauan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel kita itu lebih berkembang, dan share ke teman-teman kita semua agar mereka tahu apa yang kita tahu. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.